Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernius, CGP Angkatan 11 dari UPTD SDN 014701 Pasar Lembu. Di sini saya akan melakukan praktek coaching di mana saya berperan sebagai observer. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Tria. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, selamat pagi kembali Bu Ernius. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu Tria. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Bagaimana Bu? Sudah siapkah? Siap Bu, hari ini saya akan melakukan coach dengan Ibu Suryanti. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal akan saya tanyakan kepada Bu Tria. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Nah, untuk praktek coaching kemarin yang pastinya saya nervous ya Bu. Deg-degan juga karena kan Bu baru awal dan pastinya belum terbiasa juga ya dengan yang namanya teknik tirta ya kan Bu. Karena harus sesuai itu kan Bu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Iya Bu. Baik Bu, untuk selanjutnya dalam melakukan coaching ini ada 3 kompetensi ya Bu yang harus dilakukan, yaitu presence atau kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira ya Bu Tria masih kurang yakin di bagian apanya Bu? Kalau saya sih Bu lebih di bagian presence ya Bu, karena kan Bu kita harus hadir secara penuh, harus fokus juga dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus kan Bu pasti otomatis ini menjadi kurang aktif di dalam menanggapi coaching dan tentunya sulit juga kan Bu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan nanti. Baik Bu, jadi Ibu merasa bahwa di bagian presence ini ya yang perlu dikembangkan ya Bu? Iya Bu. Terakhir ini Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini Bu? Yang pastinya Bu, saya itu berharap ada solusi terbaik dari permasalahan yang sedang saya hadapi oleh coaching. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching sebagai observer. Saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presence apakah nanti akan biasa atau justru meningkat dengan sangat baik ya Bu. Silakan Bu untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berlancar dengan baik ya Bu. Yanti, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Suryanti karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Nah, jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini Bu? Nah, baik Bu, sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya Bu ya yang sudah bersedia mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini loh Bu, saya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah tempat saya tugas Bu, tugas pokok saya adalah kan guru kelas, tapi saya diberi tambahan sebagai guru SDK. Namun saya bingung Bu ketika saya masuk sebagai guru SDK itu gitu. Siswanya terlalu diam, kelasnya aktif. Sementara waktu saya menyampaikan materi itu mereka diam, kelasnya pasif. Itu loh masalahnya. Iya baik. Jadi kepada Ibu Suryanti, ternyata Ibu mendapatkan tugas tambahan mengajar materi SDK ya Bu, yang sebenarnya itu sendiri tidak sesuai dengan latar belakang Ibu ya kan? Iya Bu, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Iya baik. Sebelumnya kita melanjutkan obrolan kita. Saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Ibu Suryanti inginkan dari obrolan kita kali ini? Gini Bu, yang saya inginkan kan Bu, semoga ada solusi lah Bu ya yang sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang memang saya bingung harus ngapain gitu ketika di kelas mengajarkan SDK. Berbeda jauh gitu loh Bu dari latar belakang saya sebenarnya ini. Saya sebagai guru kelas gitu loh Bu. Iya.
memang sangat jauh berbeda ya kan Bu. Nah baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa sih yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Suryanti ketika di dalam kelas tersebut Bu? Jujur Bu, saya kalau masuk di kelas ini Bu, saya awalnya itu udah bingung gitu loh Bu. Nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana, karena memang mereka lebih suka mencatat gitu loh Bu, daripada diskusi. Itu pun memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Di saat kelas lain itu saya lihat itu Bu, suka mereka dengan diskusi. Ternyata toh berbeda sendiri dengan kelas ini gitu loh. Mereka lebih suka mencatat, hampir semua satu kelas pula itu Bu, muridnya rata-rata seperti itu. Sebenarnya memang sih Bu tidak bisa kita paksakan gitu kan, bahwasannya pembelajaran setiap kelas itu kan yang berbeda-beda, ada yang aktif, ada yang pasif gitu loh Bu. Cuman saya juga masih bingung gitu loh Bu, respon mereka saat pembelajaran. Dengan diamnya mereka itu, apakah mereka memahami ya kan Bu, atau memang mereka itu bingung yang saya sampaikan. Jadi saya serba bingung gitu loh Bu. Iya baik. Lalu Ibu sudah pernah tanyakan belum kepada murid ini tentang kemauan mereka pada saat belajar Bu? Sudah Bu, memang beberapa hari kemarin saya tanyakan ke anak-anak ya kan, juga saya meminta kepada mereka untuk menilai saya pada saat saya memberikan pembelajaran. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan itu ada pada diri saya ya kan. Ada anak yang bilang kalau penyampaian materi terkadang mungkin mana tahu kurang mendetail ya kan Bu ya. Baik, saya terima dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi, juga lebih mendetailkan lah gitu kan Bu pembelajaran itu. Kadang saya buat Bu model pembelajaran itu menggunakan dia PPT agar mereka lebih bisa menyimak ya Bu ya, mencatat tentunya. Tapi ya begitulah Bu, kembali lagi saya masih merasa belum sesuai gitu Bu. Karena dalam pembelajaran mereka ya toh akhirnya mereka juga diam, tidak ada respon gitu Bu. Iya baik. Tadi Ibu menyampaikan bahwa sudah berusaha menambah model belajar, tapi tetap masih kurang direspon ya kan Bu dari siswanya. Nah, lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa sih Bu? Toh Bu, ya tentu ya Bu ya, kita nggak bisa memungkiri saya yang menginginkan murid yang aktif ya Bu. Bisa ada komunikasi dua arah, jadi nggak murid itu hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek lah kan gitu. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi juga mereka bisa aktif gitu loh Bu, menjawab, bertanya ketika saya menyampaikan materi gitu. Iya, baik Bu, berarti Ibu lebih suka murid yang aktif ya Bu? Iya Bu, iya Bu. Jadi kelas itu bisa hidup Bu, tidak cuma saya saja sebagai guru yang menjelaskan, murid mendengarkan, tapi terbiasalah mereka melakukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan dari anak itu juga gitu. Dan hal itu juga memaksa saya untuk belajar lebih bila lagi tentang mata pelajaran SBK ini kalau dengan mereka bertanya gitu Bu. Iya. Lalu kan Bu, apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini Bu? Menurut saya ya Bu ya, mungkin bisa saya lakukan dengan sedikit merubah cara pembelajaran Bu ya, model pembelajaran saya. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar dan untuk menjawab gitu loh Bu. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lainnya. Mungkin dengan memberikan tugas persentase secara individu atau nanti kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang partisipasi Bu dan banyak yang tidak aktif. Dan mungkin juga saya akan menambah ya kan Bu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi semacam kuis gitu kan agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan gitu Bu. Iya baik. Luar biasa sekali ya Bu untuk apa yang sudah Ibu sampaikan. Nah Ibu benar-benar merencanakan bagaimana sih melakukan pembelajaran untuk membuat anak ini dapat aktif di kelas Ibu. Nah walaupun tentang materi mungkin sedikit sulit ya Bu, karena kan jauh berbeda dari tugas pokok Ibu yang sebenarnya, yaitu sebagai guru kelas. Terus ya Bu, atas kegiatan praktek
coaching hari ini Ibu Suryanti dan Ibu Tria yang sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Terlihat Bu alur dari Tirta pada percakapan orang Ibu tadi ya Bu. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada ingin saya sampaikan di praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, yang terkhususnya kepada Bu Tria ya sebagai coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi Ibu tadi? Iya Bu, menurut saya Bu, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya Bu. Baik, jadi itu tadi rencana aksi dan solusi nanti akan Bu Tria lakukan sendiri ya Bu pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Bu Tria sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah melakukannya dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktek coaching dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi permasalahan yang dihadapi ya Bu. Dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal ya Bu. Iya betul Ibu Agnes. Terima kasih Bu Tria, terima kasih Ibu Suryanti selaku coach dan coaching yang telah melaksanakan praktek pembelajaran ya Bu pada terima kasih ya Bu. Saya ucapkan kepada Bu Tria sebagai coach dan kepada Bu Suryanti selaku coach atas prakteknya. Coaching hari ini dapat memberikan pelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baiklah Bu, kita sudah sampai di penghujung dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.